Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama atau kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Di pertemuan hari Senin kemarin, kita sudah menyelesaikan materi di bab 8 tentang segi 4 dan segi 3. Dan hari ini saya akan membahas sedikit tentang materi di bab 9. Bab 9 ini sebenarnya materi statistika ya. Tapi kalau di buku kalian itu judulnya penyajian data. Jadi di materi statistik itu ada beberapa bagian materi ya. Salah satunya adalah penyajian data. Jadi di bab 9 ini kita hanya membahas tentang penyajian datanya saja ya, seperti itu. Kemudian untuk peta konsepnya, yaitu dari ilmu statistik ini ada 3 pembahasan. Jadi yang pertama itu adalah pengumpulan data, penyajian data, dan pengolahan data. Nah, di bab 9 ini kita hanya mempelajari tentang pengumpulan data dan penyajian data. Nah, untuk pengolahan data itu nanti kalian pelajari di kelas 8 ya. Di kelas 8 nanti baru kalian pelajari tentang pengolahan data. Nah, dari penyajian data ini, penyajian data itu terbagi menjadi 2, yaitu dalam bentuk diagram dan tabel ya. Dan dari 2 bentuk penyajian ini ada terbagi lagi, yaitu dari diagramnya. Diagram itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah diagram batang, kemudian diagram garis, dan berikutnya adalah diagram lingkaran. Nah, jadi inilah ruang lingkup materi statistik kita pada bab 9 ini, yang lebih tepatnya kita hanya mempelajari tentang bagaimana menyajikan suatu data ya, dalam bentuk diagram maupun dalam bentuk tabel. Kompetensi dasar untuk bab 9 ini yaitu menganalisis antara data dengan cara penyajiannya, itu dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Kemudian untuk KD 4.12, itu KD keterampilan, yaitu menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Ya. Kemudian tujuan pembelajarannya, yang pertama siswa dapat menganalisis data berdasarkan tabel data dan menyajikan data dalam bentuk tabel. Jadi misalnya ada sebuah data yang ada pada tabel, kalian bisa analisis data tersebut, yang mana sih data terbanyak, yang data yang paling sedikit, nah seperti itu ya. Kemudian di tujuan yang kedua, siswa dapat menganalisis data berdasarkan diagram garis dan menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menganalisis data berdasarkan diagram batang dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Kemudian yang terakhir, siswa dapat menganalisis data berdasarkan diagram lingkaran dan menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Ya, seperti itu. Kurang lebih ada 4 tujuan pembelajaran yang sebenarnya kalau saya pecah lagi tujuan pembelajaran kita itu ada banyak. Jadi ini saya ringkas, ada 4 tujuan pembelajaran kita ya. Oke, yang pertama adalah mengenal data. Jadi data itu berasal dari bahasa Inggris yang bersifat majemuk, yaitu datum. Nah, datum itu adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek atau kejadian atau dari narasumber ya, seperti itu. Sehingga data itu adalah kumpulan dari datum. Data itu terdiri dari beberapa datum, seperti itu. Nah, suatu data itu dapat dikumpulkan dengan menggunakan 3 cara. Yang pertama dengan cara wawancara atau interview, yaitu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Nah, kalau kalian lihat di TV-TV itu misalnya ada, misalnya kayak podcastnya Deddy Corbuzier, nah itu bisa disebut dengan wawancara atau interview. Ada pewawancara, ada yang menjadi narasumber ya, seperti itu. Kemudian kuesioner atau angket, yaitu cara mengumpulkan data dengan mengirimkan daftar pertanyaan kepada narasumber. Nah, misalnya ada mahasiswa dari Universitas Mula Warman sedang melakukan penelitian, kemudian kalian diberikan beberapa pertanyaan dan kalian harus menjawab pertanyaan tersebut. Nah, itu yang namanya mengumpulkan data dengan menggunakan angket ya atau kuesioner. Kemudian berikutnya ada observasi atau pengamatan,
yaitu cara mengumpulkan data dengan mengamati objek atau suatu kejadian. Jadi misalnya ada suatu fenomena alam gerhana matahari misalnya. Nah, kalian lakukan pengamatan apa sih yang akan terjadi ketika adanya gerhana matahari misalnya seperti itu ya. Itu yang disebut dengan observasi atau pengamatan. Kemudian berdasarkan cara memperolehnya, itu data terbagi menjadi dua jenis, diantaranya data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumbernya. Nah, contoh dari data primer itu adalah data banyaknya anggota keluarga yang melakukan wawancara sumber data. Misalnya, si A mewawancarai keluarga B. Nah, ada berapa sih anggota keluarganya di keluarga B itu, misalnya seperti itu ya. Kemudian, data mata pelajaran yang disukai dengan memberikan angket kepada siswa. Nah, misalnya wali kelas kalian memberikan beberapa pertanyaan tentang mata pelajaran yang disukai atau mata pelajaran yang tidak disukai, seperti itu. Kemudian data tinggi badan dengan melakukan pengamatan pengukuran tinggi badan. Nah, misalnya kalian ke puskesmas sedang berobat, nanti kalian diminta untuk mengukur tinggi badan kalian atau berat badan kalian. Nah, itu didata, misalnya seperti itu. Nanti hasilnya dicatat. Itu yang dinamakan dengan pengamatan. Kemudian yang kedua itu data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung. Ya. Jadi bukan seperti wawancara, ada pewawancara dan narasumber. Jadi data sekunder itu kalian mencari data dari orang lain. Ya. Nah, contohnya data tentang nilai kurs rupiah diperoleh dari BPS. BPS itu adalah Badan Pusat Statistik. Nah, kemudian data banyaknya siswa SMP di Kota Samarinda bisa diperoleh dari Dinas Pendidikan. Kemudian data banyaknya penduduk di Kecamatan Samarinda Ulu yang dapat diperoleh dari kantor Kecamatan Samarinda Ulu ya, seperti itu. Kalau kalian datangnya ke kantor kelurahan kan, kelurahan itu lebih kecil dari kecamatan. Jadi itu salah ya. Jadi data itu ada dua, data primer dan data sekunder. Kemudian penyajian data, sini yang pertama saya bahas tentang penyajian data dengan menggunakan tabel. Nah, penyajian data dengan menggunakan tabel itu terdiri dari 3 jenis, diantaranya tabel baris kolom. Tabel ini digunakan untuk data yang terdiri dari beberapa baris dalam satu kolom ya. Nah, misalnya di sini adalah tabel penjualan mobil tahun 2011 sampai 2014. Jadi kopnya yang atas ini, nah ini ya. Ini disebut dengan kop atau kepala tabel, ya. Nah, di kepala tabel ini ada dua kategori, yaitu kategori tahun dan banyaknya mobil terjual. Nah, kemudian datanya yang di bawahnya, di bawah judulnya itu. Jadi tahun itu tahun dari 2011, 2012, 2013 sampai 2014. Kemudian banyaknya mobil yang terjual 28.335 itu untuk tahun 2011. Kemudian 25.946 itu tahun 2012, kemudian di tahun 2013 mobilnya terjual 30.823 dan tahun 2014 itu 76.105 ya, seperti itu. Jadi ini adalah tabel baris dan kolom. Kemudian ada yang namanya tabel kontingensi. Tabel ini digunakan untuk data yang lebih dari satu kolom. Nah, jadi kategorinya itu lebih dari satu, ya. Kategorinya itu lebih dari satu. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini. Nah, ada kolom yang di paling kiri, kolom pertama, itu terbagi menjadi dua. Nah, kalau terbagi menjadi dua seperti ini, anggaplah yang ini kelas itu ada, ini nomor 1, kemudian ini nomor 2. Nah, untuk yang bagian bawah, ya untuk yang bagian bawah yang nomor 1, itu datanya yang ada di bawahnya. Seperti itu, datanya berada di bawahnya. Kemudian yang nomor 2 itu dengan membaca kolom berikutnya, yaitu kolom laki-laki dan kolom perempuan, seperti itu. Kemudian datanya itu yang berada di bawah kop tabelnya atau kepala tabelnya, seperti itu. Jadi kalau tabel kontingensi itu salah satu kolomnya yang berada di paling kiri itu terbagi menjadi dua ya. Yang bagian bawah itu datanya langsung di bawahnya,
Sedangkan yang bagian kedua itu kategorinya ada lagi di sebelah kanannya, seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel ini digunakan untuk data yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, misalnya di sini adalah tabel nilai ulangan siswa kelas 7B. Nah, di situ nilainya ada banyak. Nilainya itu ada rentang nilainya. Yang pertama, rentang 51 sampai 60, kemudian rentang 61 sampai 70, kemudian 71 sampai 80, kemudian 81 sampai 90, dan 91 sampai 100. Nah, kemudian di kolom berikutnya, banyak itu maksudnya adalah banyak siswa. Ya, banyak siswa yang memperoleh nilai 51 sampai 60 itu ada 5 siswa. Kemudian yang memperoleh nilai 61 sampai 70 itu 8 siswa. Kemudian 71 sampai 80 itu 10 siswa. Kemudian 81 sampai 90 itu 7 siswa, dan 91 sampai 100 itu ada 10 siswa. Nah, kemudian banyaknya siswa itu dijumlahkan ke bawah. Jadi 5 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 7 ditambah 10 itu jumlahnya 50 siswa ya. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah penyajian data dengan diagram batang. Nah, diagram batang itu umumnya digunakan untuk menyajikan data tentang nilai-nilai suatu objek penelitian secara visual dalam kurun waktu tertentu. Terdapat dua jenis penyajian data dengan diagram batang, yaitu diagram batang horizontal atau mendatar dan diagram batang vertikal yang tegak ya. Cuman yang di sini yang akan sering saya gunakan adalah yang vertikal seperti itu. Kemudian untuk membuat diagram batang diperlukan sumbu horizontal, sumbu mendatar, dan sumbu vertikal yang berpotongan tegak lurus. Seperti kalian membuat sumbu salib sumbu seperti itu. Kemudian sumbu-sumbu tersebut masing-masing terbagi menjadi beberapa bagian dengan skala yang sama. Skala sumbu vertikal tidak harus sama dengan skala sumbu horizontal. Jadi dalam skala sumbu yang mendatar dengan skala sumbu yang vertikal itu tidak harus sama, tetapi dalam setiap sumbu itu memiliki skala yang masing-masing skalanya sama ya. Yang sumbu vertikal misalnya jarak antar kategori itu misalnya 5 cm kalau kalian gambar. Nah, itu harus sama. Sumbu vertikalnya 5 cm, 5 cm, 5 cm seperti itu. Kemudian perhatikan contoh berikut untuk lebih memahami tentang diagram batang. Sini ada contoh pertama. Tabel di samping merupakan data produksi buah-buahan Indonesia tahun 2010 dalam ribuan ton. Buatlah diagram batang berdasarkan data tersebut dengan skala pada sumbu tegak adalah satu satuan mewakili 10.000 ton. Nah, maksudnya bagaimana ini satu satuan itu mewakili 10.000 ton. Penyelesaiannya, nah, di sini saya membuat salib sumbu mendatar dan sumbu tegaknya itu saling tegak lurus ya. Ya, saling tegak lurus di sini. Yang saya beri titik warna merah ini. Kemudian, nah ada judul dari diagram batangnya. Kemudian ada judul dari nama-nama buahnya, ya pepaya, durian, semangka, salak, dan nangka. Kemudian ada produksi buahnya. Nah, maksudnya ribuan ton ini untuk memperkecil supaya kalian tidak menulis banyak angka 0 di belakangnya, maka disingkat ribuan ton. Artinya yang misalnya pepaya itu 680. Nah, tapi dalam kenyataannya bukan 680 aja, tapi 680.000 ton ya, seperti itu. Jadi ada nolnya lagi di belakang, tapi kita singkat. Nah, kemudian maksudnya skala satuan mewakili 10.000 ton. Itu bagaimana? Mewakili 10.000 ton itu seperti ini. Nah, ini satu satuan seperti ini, misalnya dari 0 ke 100 itu satu satuan ya. Nah, satu satuan ini mewakili 10.000 ton. Nah, jadi di belakangnya ini ada puluhan ribu lagi. Kemudian ke 100 ke 200 itu juga satu satuan. Kalau kalian gambar menggunakan penggaris, ukurannya misalnya 0 ke 100 itu 1 cm, kemudian 100 ke 20 itu 1 cm juga, dan seterusnya ya, seperti itu. Kemudian setelah kalian membuat diagram sudah membuat salib sumbunya dengan judul-judulnya, baru kalian membuat
diagram batangnya. Diagram batangnya itu bentuknya persegi panjang ya, persegi panjang. Kalian sesuaikan dengan banyaknya produksi ya. Karena banyaknya produksi itu berapa? Untuk pepaya 680. Jadi kalian bisa kira-kira kan kalau kalian lihat di penggaris itu ada skalanya kan, yang 5,5 misalnya 1,5. Nah, itu mewakili juga ya seperti itu. Untuk pepaya itu 680.000 ton. Kemudian durian itu 490.000 ton. Kemudian semangkanya 350.000 ton. Salaknya 750.000 ton. Dan yang terakhir nangka 580.000 ton. Nah, jadi seperti ini bentuk diagram batang dari produksi buah-buahan Indonesia tahun 2010 ya. Ada judulnya, kemudian tabel data judul data yang mendatar itu adalah bagian nama buah. Di sini saya tulis di sini ya. Di bagian bawahnya itu adalah nama buah. Kemudian di bagian sebelah kiri yang di sumbu tegaknya itu adalah produksi ribuan tonnya seperti itu. Jadi yang sumbu tegak itu biasanya yang ada angkanya ya. Ya seperti itu. Oke. Untuk membandingkan hasil buah yang satu dengan yang lain, dapat dilakukan dengan cara mengamati tinggi batang atau persegi panjang pada diagram. Jadi berdasarkan diagram batang yang sudah dibuat tadi, maka bisa kita lihat bahwa penjualan salak atau produksi salak di Indonesia pada tahun 2010 itu mencapai 750.000 ton. Jadi paling banyak ya produksi salak pada tahun 2010 seperti itu. Nah, jadi seperti ini cara membuat diagram batangnya. Jadi jangan lupa membuat sumbunya dulu, kemudian judulnya dan satuan-satuannya yang berada di sumbu tegaknya seperti itu. Kemudian untuk contoh yang kedua, contoh kedua ini kalian tidak diminta untuk membuat grafiknya, tetapi kalian diminta untuk menganalisis dari grafik tersebut. Jadi diagram batang di samping adalah data ulangan matematika sekelompok siswa. Tentukanlah yang pertama nilai berapakah yang paling banyak diperoleh siswa. Kemudian jika KKM pelajaran matematika adalah 80, berapakah banyak siswa yang remedi? Nah, jadi di sini bisa kita lihat grafiknya itu rentangnya 0, 2. Nah, jadi yang bagian sumbu mendatar itu adalah nilai-nilai ulangannya yang mendapat nilai 70, mendapat nilai 75, dapat nilai 80, 85, 90, dan 95. Kemudian pada sumbu yang tegak itu adalah banyaknya siswa. Ya, rentang banyaknya siswa. Jadi di sini skalanya itu memakai skala 2. Dari 0 ke 2, kemudian 2 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 8, 8 ke 10. Seperti itu. Nah, bagaimana cara kita menganalisis berapakah nilai yang paling banyak diperoleh siswa? Kita lihat tinggi dari diagram batangnya. Nah, di sini bisa kita lihat dari data diagram batang ini, yang paling tinggi atau yang paling banyak memperoleh nilai, yang paling banyak diperoleh, nilai yang paling banyak diperoleh siswa adalah yang 85 ya, yang ini. Nah, ini yang saya lingkarin ini. Nah, itu. Kenapa paling banyak diperoleh siswa? Karena di sini paling tinggi diagram batangnya ya, seperti itu. Nah, pada diagram di atas, nilai ulangan yang paling banyak diperoleh siswa ditunjukkan dengan persegi panjang yang paling tinggi, yaitu 85 ya, seperti itu cara menganalisisnya. Kemudian yang bagian B, siswa yang memerlukan remedial adalah siswa yang hasil ulangannya di bawah KKM, yaitu siswa yang mendapat nilai 75 dan 70. Nah, kita lihat di sini, 75 dan 80. 70 itu ada berapa siswa sih? Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, kan di sini setengah dari ini ya, setengah dari rentang 2 sampai 4. Berarti yang dapat 70 itu ada 3 siswa. Kemudian yang 75 ada berapa? Nah, 75 itu ternyata di tengah-tengah dari 4 dan 6. Berarti kalau di tengah-tengah 4 dan 6 berarti ada 5 siswa. Nah,
Kemudian kita jumlahkan. Jadi banyak siswa yang remedi itu adalah banyak siswa yang memperoleh nilai 75 ditambah banyak siswa yang memperoleh nilai 70. Yang dapat 75 tadi ada 5 siswa, kemudian yang mendapat 70 ada 3 siswa. Nah, jadi dijumlahkan, jadi banyaknya siswa yang remedi adalah 8 siswa. Nah, seperti itu cara menganalisis dari diagram batang ya. Oke, materi untuk hari ini saya hanya menjelaskan sampai diagram batang. Nanti untuk pertemuan berikutnya saya akan membahas tentang diagram garis dan diagram lingkaran. Sebelum saya akhiri, kira-kira ada pertanyaan? Silakan, kalau ada pertanyaan, asal jangan nanya tugas aja ya. Oke, saya rasa tidak ada pertanyaan di sini, hanya absen semua. Untuk ulangan hari ini nanti kalau misalnya Mapel IPS tidak live, mungkin nanti kita majukan ulangannya jam 10 ya, kalau misalnya tidak live. Tapi kalau live kita kembali ke jadwal awal yaitu jam 10.30 atau setengah 11 nanti. Untuk materi nanti akan saya share di Google Classroom ya. Oke, terima kasih atas apa? Ada pesan dari Pak Dede, tugas IPA-nya jangan lupa dikerjakan ya. Karena hari ini terakhir. Kata Pak Dede seperti itu tadi. Oke. Nah, ini katanya Tandi Setiawan, IPS katanya tidak live, Pak. Nanti saya cek dulu ya. Kalau memang tidak live, nanti saya akan infokan bahwa ulangan kita majukan ke jam 10 nanti ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Terima kasih atas partisipasinya pagi ini. Hujan-hujan ya. Masih dingin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.